Dalam presentasi berikut ini, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi manusia efektif dan produktif. Kita akan membahas kebiasaan manusia efektif yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Menurut Stephen Covey, ada 7 kebiasaan manusia efektif. Apa saja kebiasaan itu? Mari kita lihat satu persatu. Bagian pertama adalah 3 kebiasaan yang terkait dengan kemandirian diri sendiri. Covey menyebutnya sebagai private victory, yakni kemenangan diri pribadi, di mana Anda sebagai seorang individu mengendalikan diri Anda dengan kebiasaan-kebiasaan yang efektif. Kebiasaan itu adalah yang pertama, be proactive. Jadilah manusia proaktif. Menjadi manusia proaktif berarti Anda secara sadar memilih untuk aktif menentukan apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda kerjakan. Anda akan mempertimbangkan situasi yang dihadapi, kemudian secara aktif mengambil keputusan. Anda akan menjalankan keputusan itu dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, orang yang proaktif, mereka akan bekerja dengan fokus dalam pekerjaannya, termasuk ketika mereka bersantai, mereka pun akan menikmati masa santainya. Ini berbeda dari orang yang tidak efektif, di mana ketika mereka mengerjakan sesuatu, pikirannya ada di tempat yang lain. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan menjadi tidak produktif. Orang proaktif tidak akan menyalahkan situasi atau keadaan, sebab tidak selamanya situasi yang kita hadapi akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk itu, jika keadaan yang dihadapi tidak nyaman, maka orang proaktif akan selalu berusaha untuk memperbaikinya, sesuai kemampuan yang ada di tangan mereka. Orang proaktif akan memusatkan perhatian pada apa yang bisa diperbaiki. Mereka tidak akan menyalahkan masa lalu, melainkan mereka akan menjalani apa yang ada di tangan saat ini dan bagaimana melakukannya sebaik mungkin. Kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind. Mulailah segala sesuatu dengan gambaran akhirnya. Apa artinya memulai sesuatu dengan gambaran akhir? Ini berarti ketika Anda ingin mengerjakan sesuatu, maka Anda mampu menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dengan jelas. Dengan demikian, setiap tindakan Anda akan memiliki visi, memiliki tujuan. Apapun yang kita buat, sesungguhnya akan melewati 2 fase penciptaan. Yang pertama, kita akan ciptakan di alam mental. Kita membayangkan bagaimana bentuk akhir dari sesuatu yang ingin kita ciptakan atau sesuatu yang ingin kita lakukan. Kedua, kita menciptakannya di alam nyata. Setelah kita punya gambaran, maka kita akan menjadikannya sebagai sebuah kenyataan. Contoh paling sederhana adalah seorang insinyur yang hendak membangun gedung yang sangat megah, sangat tinggi, maka dia akan menyiapkan gambar kerja secara lengkap sebelum dia akan mulai membangunnya. Inilah yang dimaksud dengan membangun di alam mental sebelum menjadikannya di alam yang nyata. Dengan demikian, ini akan mirip sebagai sebuah blueprint. Apa yang Anda ciptakan akan mengikuti bagaimana Anda menciptakannya di alam mental. Kebiasaan ketiga adalah first things first, yaitu selalu dahulukan mana yang lebih utama. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan berbagai persoalan. Di antara berbagai persoalan tersebut tentu ada yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya. Manusia yang produktif akan fokus pada prioritas. Mereka sadar bahwa tidak semua hal yang ada bisa kita selesaikan. Waktu kita terbatas, sumber daya yang kita miliki juga terbatas. Karena itu mereka betul-betul menilai mana urusan yang paling penting, kemudian mendahulukannya. Jika urusan yang besar sudah selesai, barulah mereka akan berpindah ke urusan yang lebih kecil. Dengan demikian, maka hal-hal penting yang membawa dampak besar akan dikerjakan lebih dahulu dan akan memberikan manfaat yang jauh lebih luas. Kita sudah membahas yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua. Pada bagian ini kita akan melihat
3 kebiasaan yang terkait dengan interdependensi atau ketergantungan antara diri kita dengan orang lain. Stephen Covey menyebutnya sebagai public victory atau kemenangan publik. Sebagai makhluk sosial, tentu mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan orang lain. Untuk menjadi manusia yang efektif, maka Anda pun harus bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan Anda terkait hubungannya dengan orang lain. Kebiasaan keempat yakni berpikir menang-menang, bukan menang-kalah. Setiap orang akan punya kepentingan. Saya punya kepentingan, Anda punya kepentingan, begitu juga dengan orang yang lain. Kebiasaan berpikir menang-menang adalah berusaha untuk mencari jalan terbaik buat semua pihak, meskipun keinginan dan kepentingan kita berbeda. Orang yang berpikir menang-menang akan selalu mengutamakan kerjasama, sifat kooperatif, dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika ini bisa dilakukan, maka baik Anda maupun orang yang melakukan sesuatu bersama Anda akan menjalankannya dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tindakan tersebut sudah difikirkan dengan baik dan akan memberikan keuntungan buat kedua belah pihak. Kebiasaan kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Fahami orang lain terlebih dahulu, baru mereka akan memahami Anda. Orang bijak mengatakan kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Keterampilan mendengarkan atau listening akan menjadi sangat penting buat semua orang, terutama jika Anda adalah seorang pemimpin. Karena itu, cobalah dengarkan orang lain terlebih dahulu. Mendengarkan di sini bukan berarti sekedar dengar, melainkan berusaha memahami sudut pandang orang lain dan mengapa mereka berpandangan demikian. Jangan bersikap egois, ingin selalu dimengerti. Kebiasaan manusia efektif adalah mereka berusaha memahami orang lain terlebih dahulu, sehingga kemudian orang lain pun bisa memahami diri kita. Kebiasaan keenam adalah synergize, lakukan sinergi dengan orang lain. Orang yang efektif akan selalu bersinergi dengan pasangannya, dengan rekan kerjanya, dan masyarakat di sekitarnya. Apa itu sinergi? Sinergi adalah di mana kita menggabungkan kekuatan diri kita dengan kekuatan orang lain untuk berkarya bersama demi kemajuan bersama, bukan untuk saling bersaing dan saling menjatuhkan. Bagian ketiga atau bagian terakhir adalah satu kebiasaan yang terkait dengan pembaharuan diri. Kebiasaan itu adalah sharpen the saw atau mengasah gergaji. Anda menggunakan fisik, pikiran, mental dalam melakukan berbagai aktivitas. Agar senantiasa efektif, maka Anda perlu mengasah gergaji-gergaji yang Anda pakai tersebut, sehingga selalu tajam dan berfungsi dengan baik. Mengasah gergaji berarti memelihara dan memperbarui aset yang terbesar yang kita miliki, yakni diri kita sendiri. Ada 4 aspek yang selalu perlu kita asah secara rutin. Yang pertama adalah fisik. Bagaimana kita memastikan fisik yang prima lewat istirahat yang cukup, menjaga kebugaran tubuh lewat olahraga, dan tindakan lainnya. Yang kedua adalah aspek sosial atau emosional, di mana kita memastikan hubungan sosial yang baik dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Lalu aspek mental, yakni menjaga aspek psikis dengan cara mengelola stres yang mungkin muncul akibat tekanan kerja yang kita hadapi, tekanan kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah spiritual, di mana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan untuk selalu membimbing kita dalam setiap langkah dan tindakan kita. Dengan kebiasaan terakhir ini akan membuat Anda bisa terus melakukan 6 kebiasaan efektif lainnya. Itulah 7 kebiasaan manusia yang efektif dan produktif. Sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan sekali lagi apa saja 7 kebiasaan yang akan mengantarkan Anda menjadi manusia yang efektif dan produktif tersebut. Pertama adalah be proactive, jadilah manusia proaktif. Kedua, begin with the end in mind,
mulailah segala sesuatu dengan gambaran akhirnya. Ketiga adalah first things first, selalu dahulukan yang lebih utama. Keempat adalah think win-win, berpikirlah untuk menang-menang, bukan menang-kalah. Kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Fahami orang lain terlebih dahulu, baru mereka akan memahami Anda. Keenam adalah synergize, lakukan sinergi dengan orang lain. Dan terakhir, ketujuh adalah sharpen the saw. Asahlah tools Anda secara teratur. Asahlah gergaji Anda secara teratur. Itulah 7 kebiasaan yang jika Anda lakukan akan mengantarkan Anda menjadi manusia efektif dan produktif. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari presentasi.net.